Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Babah Salwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada sore ini saya ditemenin sama Bu Sultanah. Dan ini Bu Sultanah ini ya guys, dia hampir 30 tahun ya nggak pulang ke Indonesia. Ceritanya gini guys, pertama dia itu datang di Indonesia ke Saudi Arabia dan di situ dia kena sakit, mungkin sakit apa? Sakit ginjal itu, usus buntu lah gitu. Iya, sakit ginjal dan dia dioperasi, diurusin sama orang Bangladesh pertamanya ya. Dan terus langsung mungkin saking kasihannya orang Bangladesh itu dan Bu Sultanah langsung dinikahin. Dan selama 3 tahun rumah tangga sama orang Bangladesh, dia langsung Punya anak dua. Punya anak dua di sini atau di sini lahirnya. Nah, punya anak dua dan dibawa ke Bangladesh ya. Dan dia itu tinggal di Bangladesh itu enggak 17 tahun. apa 17 tahun? 17 tahun. Masya Allah guys, 17 tahun lihat. Setelah di Bangladesh suami meninggal, terus datang lagi ke sini. Nah, kita tanya aja langsung ya sama orangnya. Mungkin gimana ceritanya? Soalnya dia yang lebih tahu ya. Jadi saya nggak begitu paham ya tentang ceritanya ya. Karena nggak begitu Ceritanya dekat lagi itu dulu. saya tanya dulu ya sama Bung Sultan ya, satu-satu ya saya tanya dulu. Nah, ceritanya gimana itu Bu Sultanah kok bisa nikah sama orang Bangladesh gitu? Pertamanya gimana dari Indonesia? Ya tadinya dari Indonesia, tadinya saya dari Indonesia, saya kerja, Ya. kerja itu saya kerjanya nggak biasa lah gitu. Tadinya kan saya dari Indonesia itu marah dengan keluarga, terus saya lari ke sini, setelah saya datang ke sini, saya mau jadi kerja, mau mendiri lah tadinya, mau hidup sendiri lah gitu, saking keselnya gitu. Aslinya di Indonesia di mana? Di Sumbawa, di NTB Sumbawa Besar gitu. Oh, jadi dari Sumbawa itu pergi ke Saudi. Pergi ke Saudi. Terus setelah itu di rumah majikan saya nggak bisa kerja, nggak tahu kerja. Akhirnya setelah itu saya lari keluar gitu. Dari majikan. Sebulan lagi tuh kena kerjanya nggak bisa. Akhirnya saya keluar, nggak tahan gitu, nggak bisa pegang ini, nggak bisa pegang itu. Akhirnya saya keluar. Akhirnya setelah saya keluar itu saya di mana ya itu terus lari Di Jeddah juga apa? Ya di Jeddah juga. Majikan saya itu di Jeddah juga. Terus sayanya lari ke situ, saya ketemu saya lari ke Mekah. Ke Mekah dulu. Ke Mekah dulu sama teman. Terus saya diteman sama teman di Mekah. Terus di situ nggak kerja saya. Akhirnya setelah di Mekah saya tinggal berapa 2 tahun lah gitu di Mekah. Ya. 2 tahun di Mekah. Setelah saya 2 tahun di Mekah saya sakit. Terus saya sakit. Akhirnya Dibawa sama ada suami saya ini, bekas suami saya ini, dia kerja kerja bikin proyek lah gitu. Bikin proyek. Akhirnya setelah itu teman saya ini namanya Mahfud, orang Jawa Barat, orang Cianjur juga. Akhirnya temannya dia, teman suami saya. Teman suami itu, calon suami ya? Iya, calon suami saya. Terus akhirnya dia itu, saya dibawa ke rumah Mahfud. Mahfud itu, saya tinggal di rumah Mahfud itu, saya sakit di situ. Akhirnya dia datang ke rumah itu, ke rumah temannya, suami saya ini. Akhirnya setelah itu di rumah itu saya sakit keras gitu, sudah mau meninggal lah gitu, nggak bisa bernafas. Ya, jadi intinya itu Bu Sultanah dulu itu jadi sakit di rumah temannya itu Mahfud. Terus diurusnya sama orang. Terus teman si Mahfud ini teman dengan calon suami saya ini. Calon itu. Terus dia datang ke situ. Dia lihat saya kasihan, orang itu orang mana? Katanya orang Indonesia juga, orang saya, katanya Mahfud. Terus bagaimana bawa aja ke rumah sakit katanya. Terus saya bilang kan saya nggak punya uang, bagaimana mau itu? Sedangkan itu ada 30.000 habis saya. 30.000 sebulan saya di itu karena usus buntu ini dipotong ganti dengan plastik usus buntu. Akhirnya habis 30.000 korosnya dia yang laki ini. Terus setelah yang laki ini kasihan juga ini orang, katanya kalau gitu katanya cantik juga katanya. Guys, katanya cantik juga. Jadi alhamdulillah dia waktu sakit ada yang ngurus dan langsung mungkin
karena dia intinya tertarik sama Bu Sultana ya, Bu Sultana ya. Iya, iya. Jadi langsung mungkin dia dinikahin, udah nikah dan dia rumah tangga selama 3 tahun. Dia punya anak berapa? Dia punya anak 2. Dua di sini, Di langsung. sini, lahir di sini. Lahiran di sini, ya punya anak 2 dan dia selama 3 tahun rumah tangga sama suaminya itu langsung dibawa pulang ke bukan ke Indonesia, dibawa pulangnya ke Bangladesh. Dan dia itu tinggal di Bangladesh berapa tahun? 17 tahun. Masya Allah guys, 17 tahun di Bangladesh. Mungkin dia udah tahu bahasa Bangladesh ya? Ya sudah, alhamdulillah semua Sudah tahu ya, tahu lancar semua. Saya mau tanya dulu sebentar. Kalau bahasa apa kabar bahasa Bangladeshnya apa? Kemonasen. Kemonasen. Kemonasen ya. Tuh, tahu apa kabar katanya Kemonasen ya. Ya. Kalau aku cinta kamu, Ini Ami tumarke balobasi. Aki Ami tumarke balobasi. Ami Ami tumarke balobasi. aku cinta aku itu kayak gitu. Ami Tumar Ke balobasi. Balobasi. Aduh. Saya nggak ngerti. Pintar wartawan. Ami Tumarke Balobasi. Halo pemirsa, mungkin ada orang Bangladesh lihat. sorry. Itu saya pengen tahu ya bahasa Bangladesh. Dan kita lanjut. Dan mungkin sekarang anak tinggal di Bangladesh ya? Bangladesh dua-duanya. Dua-duanya di Bangladesh. Yang besarnya kerja di bank, yang satu yang perempuannya sekolah untuk apa namanya kita di Indonesia itu mau jadi wakil itu. Wakil DPR. DPR. Oh. Kerja DPR yang perempuan sekolah DPR. Ke sekolahan DPR katanya. Aduh, saya nggak tahu ya Yang kalau mas-mas perempuannya. pemerintah saya nggak tahu. Kuliah Karena Iya, saya iya. nggak sekolah. Iya. Jadi gini guys, dia anaknya itu sekarang tinggal di Bangladesh ya, dan dia itu udah pada kuliah ya. Iya. Kok ibu bisa ke Saudi lagi? Gimana? Ya tadinya saya juga nggak dikasih juga sama keluarga, saya marah juga di sana. Saya marah juga di sana karena di sana itu Sama maksudnya nggak dikasih sama keluarga di Bangladesh? nggak dikasih. Oh. Saya urus sendiri surat-surat gitu sama teman-teman. Ada teman yang jadi tentara, yang jadi polisi, teman saya juga di sana banyak. Karena saya itu di Bangladesh itu sering ikut presiden-presidennya itu kayak nebacol election gitu. Oh, gitu. Saya sering ke kantor-kantor presiden-presidennya di sana. Oh, gitu. Gitu. Jadi gini, sama guys, teman-teman. Sering meeting, sering Saya gitu. pengen tahu ya nasib dia komunikasi sama keluarganya di Indonesia gimana di Bangladesh. Ini ada komunikasi kah? Enggak. Waktu di Bangladesh itu Enggak. sama keluarga Ini Indonesia? baru berapa bulan, baru 3-4 bulan ini saya baru bisa jadi ketemu dengan Ibu nggak ada surat, nggak ada kabar, nggak ada apa saya. waktu di Bangladesh itu selama 17 tahun? Ya, walaupun waktu di sini masih ada suami, saya sering kirim uang juga. Suami yang kirim. Iya. Ke saudara-saudara gitu, ke bapak gitu sering dikirim sama suami. Setelah suami saya meninggal, terus saya nggak ngirim lagi, sudah nggak ada kabar-kabar lagi lah saya gitu. Nggak ada kabar lagi selama berapa puluh tahun itu saya nggak ada kabar. Pokok dalam tahun ini saya bisa ketemu nomor teleponnya keluarga. Jadi gitu. Grace dia itu selama tinggal di Bangladesh itu tidak ada komunikasi sama sekali sama keluarganya yang ada di Indonesia. Makanya katanya itu kata keluarga yang di Indonesia itu katanya itu dia sudah meninggal. Nggak harap ada saya lagi. Iya, padahal dia itu ternyata masih hidup tinggal di Bangladesh dan dia punya anak 2 guys. Sama-sama dengan bapak saya itu kayak setengah gila kena saya gitu, meninggalnya orang tua. Kedua orang tua meninggal, saya nggak tahu kabarnya, nggak tahu kabarnya, saya nggak lihat. Setelah saya ketemu, saya kirimkan nomor saya dengan foto saya, semua nangis gitu. Jadi ceritanya gini ya, dia itu di Bangladesh sekarang suaminya udah meninggal. Dia selama menjalin rumah tangga di Bangladesh selama 17 tahun dia tinggal di Bangladesh, dan mungkin suaminya itu meninggal dan dia mungkin jadi kepala rumah tangga, contohnya jadi dia otomatis kan susah kan cari uang susah, bagaimana caranya biar bisa membiayain anaknya anak saya supaya yang bisa kuliah jadi ya kan. yang kayak
Iya. Jadi Bu Sultana itu terpaksa Datang datang lagi ke Saudi, guys. Yang tadinya di Saudi, pulangnya ke Bangladesh, di Bangladesh ke Saudi lagi. Dan dia sekarang alhamdulillah datang ke Saudi, ketemu sama keluarga. tadinya tanya-tanya, ketemu sama tetangganya, dan tetangganya dikasih tahu di sini anak sepupunya di sini ada ternyata. Ya gitu, saling tanya. Wah, alhamdulillah sekarang dia udah bisa komunikasi lagi sama keluarganya. Dan di situ waktu pertama tahu keluarganya bahwa dia itu masih hidup di Saudi, keluarga itu pada nangis, guys, di Indonesia pada nangis. Suruh pulang terus gitu, tapi saya belum punya rezeki nih mau pulang. Dan dia itu sekarang disuruh pulang terus sama keluarganya yang ada di Indonesia, karena mungkin dia udah kangen, dia udah merasa kangen gitu. Mungkin totalnya berapa tahun gitu nggak ketemu keluarga? Hampir 18, 19 masuk lah gitu. 19 ya, tahun. kurang lebih dari 30 Ya. gitu. Kurang lebih 30 tahun, guys. Itu nggak ketemu keluarga? Nggak ketemu keluarga. Hampir 30 tahun. nggak Dari ketemu tahun keluarga. berapa itu? Dari tahun 82 lah. 82. Tinggal gitu. 82 persis itu. Jadi nggak ini ya, nggak lama banget nggak ketemu keluarga, hampir 30 tahun. Saya ini masih mending, saya kan masih anak baru, jadi teknologi udah zaman canggih. Saya ke Saudi itu selama, saya juga sama, saya belum pulang mungkin hampir 10 tahun ya ke Indonesia. Tapi saya bisa komunikasi melalui apa? Bisa video call lewat Imo, bisa lewat WhatsApp, video call. Jadi saya zaman canggih ini, mungkin Bu Sultana ini ke Saudinya waktu zaman surat ya. Iya. Zaman surat ya, bener? Iya. Belum ada HP kan dulu? Belum ada HP Nah, bagi untuk surat-surat. Iya, surat. makanya ya mungkin aja dia nggak bisa komunikasi sama keluarga, wajar gitu, karena dulu zaman surat ya. Iya. Makanya dia itu disangka sudah meninggal, Iya, padahal dia masih hidup. Sekarang ini alhamdulillah sudah ketemu, bukan ketemu, sudah bisa video call sama keluarganya yang ada di Indonesia, sudah bisa dia juga kalau ada milik ngirim sama keluarganya, alhamdulillah. Tapi dia itu keluarganya itu katanya tidak butuh uang, pengennya itu Bu Sultana pulang ke Indonesia. Tapi sayanya nggak mau kosong tangan pulang karena sudah lama. Nah, gitu. katanya dia itu nggak mau dulu pulang. Jadi Bu Sultana maunya itu pulangnya ke Bangladesh dulu apa langsung ke Indonesia? Hah? Nanti setelah di Indonesia mau tarik anak gitu. Makanya saya di sini dulu mau tinggal berapa bulan gitu, mau tunggu, mau bereskan surat-surat anak dulu di Bangladesh, bikin paspor, dibereskan tiket-tiketnya. Setelah nanti sudah beres, dia itu sudah komplit lah semuanya surat-surat anak dari Bangladesh. Terus sayanya langsung pulang ke Indonesia. Setelah saya pulang di Indonesia nanti seminggu saya tarik anak. Nah, gini gitu. ceritanya ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya gimana solusinya ini, jalan keluarnya ini Ibu Sultana. Kan dia datangnya dari Bangladesh, dulunya pertama dari Indonesia. Dan dia keduanya itu langsung dibawa pulang sama suaminya ke Bangladesh. Dan ketiga suaminya meninggal, Bu Sultana itu ke Saudinya itu melalui jalur pesawat melalui Bangladesh, negara Bangladesh, ke Saudi lagi. Dan dia sekarang pengen pulang langsung ke Indonesia, bukan ke Bangladesh. Jadi biar walaupun ada anaknya di Bangladesh, tapi dia nggak apa-apa. Yang penting dia faktor utama itu dia itu pengennya itu pulang dari Saudi langsung ke Bangladesh, ke Indonesia. Iya. Jadi pengen pulang langsung ke Indonesia, bukan ke Bangladesh. Karena apa? Karena dia mungkin udah kangen sama keluarganya ya. Tapi mungkin teman-teman bisa ya ngasih solusinya gimana caranya gitu. Apakah dia warga Indonesia? Asli Indonesia, NTB, NTB. Apakah dia berangkatnya dari Bangladesh ke Saudi, dan di Saudi dia pengen langsung pulang ke Indonesia? Apakah bisa? Apa tidak gitu? Ya. Jadi mohon buat teman-teman semuanya
kasih solusi buat Bu Sultana. Kasihan dia. Bagaimana jalannya? Gimana jalannya ya? Gimana jalan keluarnya? Kasihan soalnya dia itu udah hampir 30 tahun ya. Nggak ketemu keluarganya gitu. Iya. Jadi udah kangen mungkin ya. Jadi kalau bila perlu nanti kita kasih alamat juga keluarga. Terus saudara, gitu. kalau Ibu Mas misalkan bisa ya dari Saudi pulang langsung ke Indonesia, bisa langsung pulang gitu ya? Iya, Bisa. iya. Misalkan udah ke Indonesia, terus gimana nasib anak yang kedua itu? Ya biar nanti yang penting makanya saya mau kerja berapa bulan dulu di sini Iya. untuk ngurus surat anak. Surat-surat anak. Anaknya itu sudah komplit, nanti semua paspor, tiket saya komplit lah gitu, saya kasih dari sini. Terus langsung saya pulang ke Indonesia. Setelah saya pulang ke Indonesia, seminggu di sana nanti saya mau tarik anak terus gitu. Jadi gini guys, Ibu Sultanah ini ceritanya jadi gini, bertahan dulu sekarang ya, bertahan dulu dia itu untuk ngumpulin biaya buat anaknya dari Bangladesh itu. Dari Bangladesh biar dia bisa nyusul ibunya kalau udah ibunya di Indonesia. Di Indonesia. Jadi mungkin dia sekarang ngumpulin uang, kirim ke Bangladesh, dikumpulin sama anaknya, dan sesudah mungkin udah mencapai target, udah cukup lah untuk biaya pulang ke Indonesia, bawa anak-anaknya. Dia Bu Sultanah ini siap pulang ya, langsung dari Saudi ke Indonesia. Dan di Indonesia mungkin dia udah seminggu atau 2 minggu dia mau ngurus anaknya yang di Bangladesh itu yang 2 ya, yang 2 mau ditarik ke Indonesia. Karena itu bisa nggak bisa apa kagak ya? Iya. Mungkin bagaimana jalannya gitu. Iya. Jadi bagaimana jalan keluarnya juga ya. Kasihan Ibu Sultanah, kasihan. Iya. Karena itu kedua orang tua meninggal nggak lihat. Itu mungkin pertama Ibu dengar keluarga di Indonesia dengar bahwa Ibu masih hidup itu gimana itu keluarga yang di Indonesia reaksinya gitu? Iya, kalau saya ingat itu kedua orang tua meninggal itu saya nangis juga. Karena tiba-tiba itu saya dengar keluarga saya dapat, saya kasih nomor telepon saya ke ipar saya. Terus setelah itu dibohongin saya sama kakak saya gitu, mana bapak, saya bilang mana bapakku, mana mamaku. Oh mama ada, katanya nggak mau diceritakan bahwa kedua orang tua saya itu meninggal. Terus saya bilang tuh saya mau dengar sudah suara bapakku dengan mamaku, cuma satu kata aja saya mau dengar, saya bilang itu kasih. Terus kakakku dibohongin aku, nggak ada bapak di sini deh, katanya bapak pergi ke Ade ke Sumbawa, katanya pergi nanti 1 minggu mungkin di sana. Terus setelah 1 minggu saya telepon lagi. Terus saya tanya kakak saya dan kebenaran saya, sudah datang bapak kah belum? Katanya belum datang, katanya kapan datangnya? Coba kalian pergi ke Sumbawa, saya gitu kasih telepon HP-nya ke bapak. Karena saya kepingin bicara banget dengan bapak, saya kangen banget. Terus setelah itu saudara-saudara saya itu dan keluarga saya itu nggak dikasih tahu bahwa kedua orang tua saya itu meninggal gitu. Jadi guys, dia sampai mungkin orang tuanya itu kedua orangnya tuanya itu meninggal, dia itu tidak tahu guys, tidak tahu ya. Disembunyikan sama saudara saya. Terus akhirnya ada tetangga yang ngomong, memang sebenarnya saya itu dari Bangladesh itu sudah niat lah gitu mau pulang ke Indonesia, makanya saya balik ke Saudi. Karena di Bangladesh itu semua keluarga suami itu nggak dikasih saya pulang. Sekarang juga anak-anak saya itu surat-suratnya nggak mau diurus sama keluarganya karena nggak mau dikasih anak saya gitu. Kalau pulang dia biar pulang dia aja, katanya jangan bawa anaknya. Makanya saya bilang dengan anak saya kirimkan uang nanti secara sembunyi, kau sembunyikan aja, kau bikinkan surat-surat. Saya gitu, bagaimana seperti saya datang ke Saudi, saya bikin surat sendiri. Sudah saya kasih tahu kantor ini di sini. Di situ nanti ada si yang jadi tentara, namanya si Anis, namanya si Harun. Kamu harus hubungi itu yang bantu kamu nanti. Saya bilang gitu, anak saya jangan sampai kasih tahu keluarga kamu kalau suratnya sudah beres baru kasih tahu, segituin. Karena nanti nggak bisa pergi gitu ke Indonesia, nggak dikasih.
Gitu. Jadi gitu guys ceritanya, Masya Allah ya. Mm-mm. Kasihan. Mudah-mudahan aja ibu bisa langsung pulang. Iya, insya Allah. Amin, insya Langsung ke Allah. Indonesia pulang ya. Ah. Walau nggak apa-apa ya, Iya. anak mah. Ya mungkin kalau udah ibu ada di Indonesia mungkin anaknya bisa Iya, nyusul. bisa ditarik. Semua Bisa nyusul, keluarga ya. juga bilang bisa Hmm. ditarik, pulang dulu kamu. Ya. Nanti kita yang jemput ke Jakarta katanya. Dari sini Kasihan aja kita sampai tarik katanya. kedua orang tuanya meninggal, jadi ya tidak tahu. Iya. Tapi yang penting lah sekarang mah doanya aja dari ibu, semoga Iya. almarhum Iya, kedua orang amin, tua amin, ibu amin. diterima iman Islamnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Terima kasih banyak buat Ibu Sultanah karena saya udah banyak Ayo, tanya-tanya sampai ibu menangis, terharu, Iya. bisa komunikasi lagi dengan keluarganya, Iya, iya. sampai tahu bahwa kedua orang tua ibu meninggal, sampai nangis. Saya mohon maaf, Iya. bukannya saya untuk mengungkit-ungkit ibu Iya, iya. masa lalu, tanya-tanya kayak gini. Cuma saya pengen tahu aja gitu. Mungkin ada solusi buat ibu, Iya. ada jalan keluarnya. Iya, Apakah iya. bisa tidak pulang langsung Ke dari Indonesia, Saudi ke dari Indonesia. Saudi ke Indonesia? Insya Karena Allah. Ibu Sultanah itu datangnya dari Bangladesh ya, bukan dari Indonesia. Jadi bingung gitu. Makanya saya juga nggak tahu solusinya itu. Ya, bagaimana caranya? Iya gimana itunya, gitu. itu yang tahu mungkin itu pekerja KJRI Iya. kayak gitu, nggak tahu mungkin grup BMI mungkin Iya, tahu iya. ya jalan keluarnya. Saya atas nama Bapak Salwa dan Ibu Sultanah mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang bijaksana atau samuraut ya, samuraut kalau bahasa Sunda itu samuraut itu acak-acakan gitu Iya, ya. iya. Jadi saya mohon maaf ya, Hmm. dan saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.